Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah sinematografi dan kita di sini memasuki pertemuan yang kedua. Dan di sini kita masih membahas tentang konsep sinematografi. Ya. Langsung aja kita ke materinya. Yang pertama, kita nanti akan bahas tentang unsur-unsur sinematografi ya. Di dalam sinematografi terdapat unsur-unsur umum ya yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu kamera dan film. Terus yang kedua framing kamera. Terus yang ketiga adalah durasi film. Ada 3 ini ya yang nanti kita akan bahas satu persatu, apa yang dimaksud dengan kamera dan film, terus apa yang dimaksud dengan framing kamera, dan apa yang kaitannya dengan durasi film. Itu teman-teman mahasiswa ya. Kita bahas yang pertama dulu yaitu kamera dan film ya. Kamera dan film di sini di dalam sinematografi adalah teknik-teknik yang dapat dilakukan melalui kamera dan stok filmnya, seperti yaitu kaitannya dengan pewarnaan, terus penggunaan lensa kamera, terus kecepatan gerak gambar dan lain-lain ya. Kalau kita lihat di sini gambarnya ya, di sini berarti ada kaitannya dengan penggunaan kamera yang mulai dari penggunaan lensa, penggunaan zoom, terus penggunaan teknik cara pengambilan gambarnya ya. Terus bagaimana nanti juga di sini ada kecepatan gerak gambar dan lain-lain. Itu yang pertama. Terus nanti yang kita lihat di gambar yang kedua ini yaitu ada kaitannya dengan teknik pengambilan gambar ya. Pengambilan gambar nanti di sini ada kaitannya dengan ini ya, dengan jarak, terus dengan kecepatan ya, dan lain-lain. Terus yang ketiga, kalau kita lihat di sini ini setelah produksi film sudah dihasilkan, jadi ini proses berikutnya yaitu pengeditan ya. Nah, di sini dengan ada kaitannya dengan pembuatan filmnya. Nah, itu yang dimaksud dengan unsur dari kamera dan film ya. Dan di sini lebih cenderung untuk mengoperasikan kepada hardware-nya atau ke perangkat kerasnya. Terus yang kedua framing kamera ya. Framing kamera itu berarti ada kaitannya atau hubungannya kamera dengan objek yang akan diambil ya. Seperti nanti di sini ada pembatasan wilayah gambar atau frame, terus jarak, ketinggian pergerakan kamera dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa posisi ya, posisi pengambilan gambar ya. Ya, kita dalam posisi berdiri, posisi duduk, posisi jongkok atau tidur ya. Nah, ini adalah kaitannya dengan framing kamera ya, atau kaitannya kamera dengan sebuah objek ya. Kalau yang pertama itu kaitannya dengan kameranya ya, bagaimana cara mengoperasikannya. Kalau framing kamera berarti kaitannya atau komunikasinya dengan sebuah objek ya. Terus yang ketiga durasi film ya. Jadi teman-teman mahasiswa sudah tahu yang kaitannya dengan durasi film, yaitu kaitannya mencakup lamanya sebuah objek diambil gambarnya oleh kamera ya. Nah, ini juga nanti ada kaitannya dengan unsur yang lain ya, unsur-unsur yang lain yang nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, seperti naskah film ya. Jadi nanti durasi ini juga akan tergantung dari naskah film yang sudah
dirancang atau yang dibuat gitu. Oke. Nah, ini contohnya ya, durasinya berapa untuk adegan per adegan ya. Itu nanti akan dibahas di dalam sebuah naskah film gitu. Itu ada 3 ya. Jadi yang pertama kaitannya dengan kamera, terus yang kedua dengan framing, terus yang ketiga dengan durasi. Nah, jadi unsur pokok atau unsur umum ini harus ada di dalam sebuah film ya, atau memproduksi sebuah adegan film. Oke, selanjutnya kita bicara dengan alur pembuatan film ya. Alur pembuatan film. Nah, di sini ada hierarki pembuatan film pada umumnya ya, yang semuanya kalau kita buat film itu melalui proses ini ya. Yang pertama di sini ada investor ya, investor. Nah, itu biasanya kaitannya dengan produser ya, yang membiayai sebuah film ya. Nah, terus nanti di sini kalau sudah ada investornya ya, baru akan masuk ke tahap produksi tim ya, produksi tim. Nah, di sini produksi tim itu berarti produksi secara fisiknya ya. Jadi di sini ada aktornya, ada krunya, dan alat-alat yang dipakai. Nah, di sini kosong, nanti kita akan bahas satu persatu. Terus setelah nanti produksi tim sudah terlaksana, sudah selesai, baru kelanjutannya yaitu dengan post production house ya. Nah, production house itu kaitannya dengan editing ya. Di sini itemnya adalah, contohnya adalah ada video editing ya. Jika nanti gambarnya atau filmnya sudah direkam dalam kamera, nanti diedit di dalam video editing menggunakan software atau komputer ya. Terus ada CGI atau visual effect design ya. Jadi membuat desainnya ya, selain mengedit juga membuat desain. Contoh seperti mungkin di dalam film itu kita buatkan sebuah teks atau keterangan judulnya ya. Nah, itu juga salah satu dari visual effect. Atau mungkin di film-film laga itu ada efek untuk pukulan, untuk sihir. Nah, itu salah satu bagian dari visual effect design. Terus yang ketiga adalah video coloring ya, kaitannya dengan warna ya. Nanti di sini juga proses editing juga ya, bagaimana gambar itu bisa jernih ya, bisa sesuai dengan background yang akan diganti mungkin ya. Nah, itu juga nanti kaitannya dengan video coloring. Terus yang terakhir yaitu mastering. Jadi nanti kalau ini sudah selesai dibuat master, sudah jadi, kaitannya dengan post production house ya. Terus selanjutnya kalau ini sudah selesai, baru melanjutkan ke tahap berikutnya adalah sound studio ya. Studio itu berarti kaitannya dengan sound yang akan dimasukkan di dalam film itu sendiri. Nah, contohnya di sini ada dialog mixing ya. Dialog mixing itu berarti dialognya itu tidak langsung di dalam produksi tim ya. Jadi ada istilahnya dubbing ya. Nah, jadi percakapannya itu direkam di studio sendiri ya. Itu. Terus ada sound effect yang memberikan sound effect. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah tahu ya sound effect seperti apa ya. Terus nanti diberikan juga musiknya ya, yang kaitannya dengan per adegan ya. Jadi ada beberapa adegan yang tidak perlu pakai musik dan ada yang perlu pakai musik ya. Contohnya kalau sedang dialog mungkin tidak perlu adanya musik, cuma diberikan sound effect ya untuk memberikan nuansa kepada film tersebut atau adegan tersebut. Nah, setelah jadi nanti
dari post production dan sound studionya sudah terbentuk. Langkah selanjutnya adalah promotion and distribution team, yaitu mempromosikan dan mendistribusikan tim dari sebuah film yang dihasilkan itu gitu ya. Kayak itu ya, alur dari pembuatan film yang secara umumnya ya. Nah, di sini ada contoh alur produksi film. Ini mungkin bisa dicontohkan dengan film-film pendek ya. Nah, mungkin alurnya akan berbeda ya, di sini. Contohnya di sini diawali dengan penentuan tema ya. Penentuan tema ya oleh sebuah tim. Terus nanti kalau temanya sudah terbentuk, baru pengumpulan data ya. Pengumpulan data. Contohnya teman-teman mahasiswa karena ada kaitannya dengan pendidikan, jadi membuat video pembelajaran ya, video pembelajaran. Kalau dengan kaitannya dengan PAUD mungkin membuat tema mengenal huruf ya, itu bisa ya. Mengenal huruf ya. Mengenal huruf itu berarti kalau temanya sudah terbentuk berarti mencari datanya. Nah, datanya itu bisa materinya, huruf-huruf apa yang akan dipelajari di dalam video pembelajaran itu, terus desainnya seperti apa, terus nanti mungkin diperlukan gurunya ya sebagai prolognya atau sebagai pembahasnya ya, itu nanti kaitannya dengan pengumpulan data. Nah, dan data sendiri juga di sini ada dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan observasi, dengan pengamatan atau dengan wawancara ya. Gitu. Jadi mendapatkan informasinya dari observasi atau wawancara. Terus yang ketiga yaitu pembuatan sinopsis ya. Pembuatan sinopsis. Oke, pembuatan sinopsis di sini nanti ada kaitannya dengan penentuan dan data yang sudah terkumpul ya, yang sudah terkumpul. Kalau di buku itu biasanya sinopsis terdapat di belakang, yaitu yang intinya adalah menceritakan dari isi buku tersebut. Nah, berarti kalau di sini berarti menceritakan isi filmnya, yaitu video pembelajarannya. Setelah itu menentukan judul. Nah, judulnya sudah terbentuk, berarti di sini menyusun naskah ya. Menyusun naskah. Nah, di sini ada pembuatan storyboard ya. Jadi kayak semacam sketsa ya. Ya, membuat naskah filmnya atau video pembelajarannya. Terus kalau naskahnya sudah terbentuk ya dan urutannya sudah terbentuk dari pertama sampai akhir, dilanjutkan dengan pengambilan gambar ya. Pengambilan gambar itu berarti pengambilan syutingnya ya. Nah, kalau syutingnya sudah selesai, sudah sesuai dengan naskahnya, baru editing ya. Proses editing itu berarti kita menggunakan sebuah perangkat yang dikatakan sebagai komputer ya, dan sekaligus nanti di dalamnya ada software editingnya di sini. Terus kalau sudah finishing gitu. Ini contoh alur produksi yang banyak digunakan untuk film-film pendek ya itu. Oke. Dan bagaimana kalau kita terapkan di dalam video pembelajaran ya. Oke, itu ya. Oke, saya lanjutkan. Para pelaku dalam sinematografi atau pembuatan film ya. Kayak di sini banyak ya. Contohnya ada produser pelaksana, ada manajer produksi atau pimpinan redaksi, unit produksi, sutradara, terus ada asisten sutradara, pencatat adegan, penulis skenario, terus penata kamera, kameramen, terus desainer produksi, terus dektor ya, terus ada property man, terus ada penata kostum. Maaf ini keliru untuk tulisannya.
terus ada penata make up juga, ini keliru tulisannya ya, terus ada lighting, terus ada editor, penata suara, penata musik ya, terus casting director, terus talent ya, itu kaitannya dengan pelaku ya atau artis ya, terus publisher ya. Oke, itu ya para pelaku sinematografi. Oke, nanti teman-teman mahasiswa bisa mencari tugas-tugas dari pelaku-pelaku ini ya. Biasanya kalau kita lihat di film-film umum ya, ini ya, film umum bisa kita lihat di bagian kerabat kerja ya, kerabat kerja. Akan tetapi di awal juga biasanya sudah sudah diperlihatkan, tapi itu yang utamanya. Biasanya produsernya, sutradaranya, dan pemainnya. Tapi yang lainnya itu biasanya dimasukkan di dalam frame yang terakhir ya, yaitu di bagian kerabat kerja. Oke, itu teman-teman mahasiswa ya, kaitannya dengan materi konsep sinematografi bagian yang kedua ya. Terus ini yang tadi ya, bagaimana kalau produksi video pendidikan ya, karena kita di lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan, jadi produksinya harus kaitannya dengan pendidikan ya. Tadi juga sudah saya singgung untuk video pendidikan ya. Oke, ini merupakan sebuah tugas teman-teman mahasiswa yang nantinya tugasnya ini akan diupload di Elena ya. Saya ulangi, nanti ini tugasnya akan diupload di Elena masing-masing ya. Tugasnya adalah di sini yang pertama membuat alur atau hierarki dari produksi video pendidikan atau film pendidikan ya, film pendidikan. Nah, itu yang pertama ya tugasnya, nanti buatkan alurnya. Nah, kalau tadi contohnya seperti ini ya. Nah, ini contoh alur ya. Contoh alur sebuah film ya. Ini film pendek. Nah, ini kalau ini film yang umum ya, atau yang biasa digunakan film-film panjang ya. Oke. Ini yang dimaksud untuk nomor yang 1. Jadi membuat seperti ini, tapi dikaitkan dengan video pembelajaran ya, atau video pendidikan. Tuh. Nah, bagaimana video pendidikannya ya? Video pendidikannya nanti disesuaikan dengan jurusan masing-masing ya. Nah, karena ini PAUD berarti kaitannya dengan pembelajaran untuk peserta didik usia dini ya. Jadi tadi saya contohkan kan mengenal huruf ya, berarti membuat produksi video pendidikan kaitannya dengan mengenal huruf. Nah, terus mungkin ada yang lain ya, mengenal angka atau mengaji dan lain-lain ya. Nah, ini nanti tugasnya membuat alurnya atau hierarkinya ya, dan lebih mengkhususkan kepada produksi video pendidikan. Itu yang pertama, nanti dibuatkan mungkin nanti dibuatkan di Microsoft Word, terus nanti diupload di Elena. Terus yang kedua, tentukan para pelakunya ya. Tentukan para pelakunya, yaitu kaitannya dengan produksi video pendidikan. Nanti teman-teman mahasiswa menentukan judulnya dulu ya, menentukan judulnya ya, atau temanya di sini. Nanti akan kelihatan alurnya seperti apa, terus nanti pelakunya siapa aja nanti di sini. Oke, itu teman-teman mahasiswa untuk materi dan tugasnya. Oke, saya kira cukup dulu. Nanti kita akan diskusikan di Elena atau di channel YouTube ya. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.